Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita yang akan berlaku dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Februari 2025. Di penghujung bulan Februari kita akan terus mencoba untuk memberikan analisa buat rekan trader agar rekan trader sebelum terjun nanti dalam dunia trading di minggu depan setidaknya ada sedikit masukan, sedikit rambu-rambu, sedikit informasi sebelum rekan trader melangkah lebih jauh lagi. Oleh karena itu, Amarket selalu dan senantiasa setiap minggu memberikan analisa mingguan buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, apa yang terjadi dalam minggu ini sangat luar biasa. Pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pada indeks dolar Amerika sehingga membuat pergerakan terhadap aset-aset lainnya. Kita lihat apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika juga. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh dari kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump, kebijakan tarif benar-benar membuat pengaruh yang sangat besar terhadap pasar. Belum lagi ditambah dengan rapat pertemuan FOMC pada minggu lalu. Ini benar-benar menjadi suatu tendensi buat bagaimana pasar bergerak ke depan. Tapi pada prinsipnya, pasar masih tetap menunggu dan melihat perkembangan pasca atau nanti tarif yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump. Oke, oleh karena itu kita bisa lihat langsung apa yang terjadi. Seperti biasa, rekan trader kita lihat dari indeks dolar Amerika. Secara garis besar kalau rekan trader lihat untuk indeks dolar Amerika selama satu minggu ini, minggu yang telah berjalan, indeks dolar Amerika seperti biasa dia terus melanjutkan pelemahan dan secara garis besar rekan trader apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak bisa dipungkiri dengan keadaan yang terjadi di pasar, bagaimana tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini sangat mempengaruhi. Selain itu juga pada Kamis dini hari lalu rapat pertemuan FOMC di mana rapat tersebut memutuskan bahwa secara garis besar para anggota The Fed untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan dan tidak berubah di antara 4,25 sampai 4,50%. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa pengaruh dari pertemuan antara para delegasi Amerika dan delegasi dari Amerika dan Rusia benar-benar mempengaruhi pergerakan pasar ke depan. Nah, oleh karena itu rekan trader bisa lihat bagaimana selama satu minggu yang telah berlangsung, indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat signifikan hingga menembus level 106.194, walaupun kemudian ditutup di seputaran 106.539. Sedangkan untuk Euro USD kalau kita lihat, walaupun di awal minggu dia mengalami pelemahan, tapi tetap di hari Kamis dia sedikit mengalami penguatan pasca ini bergerak pasca rapat pertemuan FOMC rekan trader ya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada euro ini tidak bisa dilepas dari kekhawatiran terhadap apa yang terjadi di lapangan. Kekhawatiran dari central bank terhadap tindakan Donald Trump inilah yang membuat bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa untuk mata uang ini kita bisa lihat bahwa inflasi menjadi pusat perhatian saat pembaruan datang dari Eropa dan Amerika Serikat. Nah, secara garis besar sentimen yang dilakukan oleh Donald Trump masih sangat menjadi bahan pertimbangan terhadap bagaimana pergerakan pada indeks pada Euro USD selama satu minggu ini. Sedangkan untuk pound sterling secara garis besar kita bisa lihat bahwa pound sterling masih punya peluang dan dia mengalami penguatan yang signifikan. Dibuka ya di posisi 1.25667, sempat menguat rekan trader hingga menembus level 1.26896, walaupun kemudian di penghujung minggu dia mengalami pelemahan, koreksi dikit dan sampai di posisi 1.26383. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pound sterling dan secara garis besar kita lihat bahwa pound sterling masih tetap mencoba untuk mempertahankan potensi bullish yang akan terjadi ya. Dan cara garis besar bahwa pound sterling ini
anggap bahwa pound sterling gagal untuk mendapatkan manfaat dari inflasi Inggris yang sedang tinggi-tingginya ya. Namun secara garis besar semua pasangan mata uang masih tetap melihat dan menatap bagaimana keputusan yang diambil oleh Donald Trump. Keputusan tarif ini adalah suatu keputusan yang memang benar-benar membuat arah pergerakan yang terjadi pada pasar sangat luar biasa ya. Oleh karena itu kita bisa lihat secara garis besar pergerakan yang terjadi selama 1 minggu ya masih punya tendensi untuk bullish. Sedangkan untuk gold, rekan trader sudah tidak bisa dibilang lagi. Gold is the best dalam minggu ini, mencapai level ketinggian paling maksimum di posisi 2955.65 dan selama ada kekacauan yang diakibatkan oleh statement-statement serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump, perang tarif yang terjadi, di saat itulah aset-aset safe haven seperti emas akan mencapai level ketinggian yang paling tertinggi. Dan untuk minggu depan pun juga tidak tertutup kemungkinan emas ini masih punya peluang ya. Selama kekhawatiran pasar terhadap perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, maka emas akan terus mencoba naik menuju level 3.000. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang kembali mengalami pelemahan yang signifikan ya. Kekuatan yang terjadi pada Yen Jepang membuat bagaimana pasangan mata uang ini tertekan ya. Itu juga kita bisa lihat juga bahwa apa yang terjadi pada dolar Amerika pun juga sangat mempengaruhi hal tersebut ya rekan trader ya. Dan kalau kita lihat secara garis besar, yen tetap biar bagaimanapun juga yen masih tetap tertekan setelah Bank of Japan memutuskan untuk memperpanjang skema pinjaman bank. Nah, inilah yang membuat bagaimana pergerakan yang sangat signifikan pada pasangan mata uang ini. Oke. Ini adalah teknikal, sedangkan kalau kita lihat dari kalender ekonomi, ya bagian-bagian ekonomi apa saja yang terjadi selama hampir 1 minggu yang telah berjalan, sudah sangat jelas kita bisa lihat di sini bagaimana arah kebijakan yang terjadi. Untuk kalender ekonomi selama 1 minggu yang telah berlalu, kita lihat bahwa data-data yang sudah dikeluarkan sangat luar biasa. Pada hari Senin minggu lalu memang ada sedikit hari libur ya, jadi pasar bergerak sangat stagnan. Setelah itu hari Rabu kita bisa lihat juga ada pidato dari Donald Trump. Ya, ini seputaran tentang tarif, perang tarif. Mulai dari Kamis dini hari, nah itu mulai dari rapat FOMC rekan trader. Selain itu juga ada klaim pengangguran awal di mana pengangguran sedikit mengalami penguatan, ya menguat, menguat. Semakin banyak pengangguran dari 214 sampai 219 ya. Sedangkan indeks Philadelphia juga dikeluarkan. Sedangkan hari Jumat kita bisa lihat bahwa PMI manufaktur dan PMI jasa dikeluarkan ya, dan kita bisa lihat bagaimana hasilnya benar-benar memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap indeks dolar Amerika. Bagaimana untuk minggu depan rekan trader? Untuk minggu depan pergerakan pasar masih tetap akan terus terpengaruh dengan apa yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump. Tapi secara kalender ekonomi kita harap diperhatikan adalah mulai dari hari Senin ada data inflasi dari Eropa. Hari Selasa ada PDB dari Jerman. Samping itu ada juga kepercayaan konsumen yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Sedangkan hari Rabu harap diperhatikan rekan trader ada penjualan rumah baru ya. Sedangkan mulai nanti pasar bergejolak sangat intensif itu setelah hari Rabu, hari Kamis kita bisa lihat bahwa PDB akan dikeluarkan serta klaim pengangguran awal. Seperti biasa setiap hari Kamis klaim pengangguran awal akan dikeluarkan ya. Dan kita bisa lihat bahwa keadaan pasar pun juga akan terpengaruh. Kita bisa lihat di hari Jumat data inflasi dari Jerman akan dikeluarkan. Selain itu juga ada indeks harga belanja personal ya. Dan indeks harga belanja personal inti akan dikeluarkan ya pada hari Jumat. Dan secara garis besar pasar ini akan mulai bergerak dengan kondisi yang sangat luar biasa itu pada hari Kamis dan hari Jumat ya. Jadi harap diperhatikan oleh trader semuanya. Nah,
Bagaimanakah secara teknikal untuk minggu depan? Nah, kita lihat bersama-sama, kita prediksi bersama-sama. Secara teknikal kita lihat dari indeks dolar Amerika. Di dalam pemahaman saya bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan lebih lanjut lagi. Saya memprediksikan dia akan mencoba turun sampai di 105.666. Itu adalah nilai yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika untuk minggu depan. Jadi peluang pelemahan masih tetap ada. Tapi harus diperhatikan juga bahwa di tengah peluang pelemahan itu ada sedikit peluang untuk dia bisa kembali naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya memprediksikan bahwa dia akan mencoba naik sampai di posisi 107.561. Ya, jadi harap diperhatikan range pergerakannya ya antara 105.66 sampai ke 107.561. Sedangkan untuk Euro USD, di dalam pemahaman saya bahwa Euro USD ini saya masih sedikit melihat bahwa Euro USD ini punya peluang yang sangat besar untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya bisa bilang bahwa tidak terkemungkinan dia itu akan bisa sampai di 1.05886, tapi harap diperhatikan juga bahwa tendensi pelemahan pun juga masih bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai level paling terendah menurut saya itu di posisi 1.0376797. Jadi 1.03797 sampai 1.05886. Bagaimana untuk pound sterling? Pound sterling dalam tendensi yang saya coba lihat, tendensi yang terjadi pound sterling ini masih dalam kondisi menurut saya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi masih sangat kuat rekan trader. Dan saya bisa bilang bahwa 1.27484 adalah nilai yang bisa terjadi, tapi hati-hati juga rekan trader bahwa tidak terkemungkinan juga dia bisa mengalami pelemahan yang signifikan. Dan pelemahan itu bisa saja terjadi sampai level paling terendah menurut saya itu di posisi seputaran 1.25267. Ya. Ini 25267 ya. Yang terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah dengan gold rekan trader? Untuk gold secara garis besar, gold dalam tendensi yang coba saya lihat, gold ini masih punya peluang yang masih punya peluang bisa naik ke posisi yang lebih tinggi dan tidak terkemungkinan menurut saya dia akan mencoba sampai level tertinggi di sekitaran 3000 tapi 2994 lah menurut saya. Itu adalah suatu yang akan dicoba dari gold naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan dia bisa saja turun sampai level paling terendah di posisi 2881. Dia keluar lagi dari zona 2900 ya. Jadi menurut saya range-nya itu agak sedikit panjang dari 2881 sampai dengan 2994. Itu adalah range yang bisa saja terjadi pada gold. Sedangkan untuk USD Yen Jepang dalam analisa saya, USD Yen Jepang ini dia masih punya peluang sedikit lagi untuk mengalami pelemahan. Ya, sedikit lagi untuk mengalami pelemahan. Oleh karena itu saya memprediksikan dia masih bisa melemah sampai di level 148.075 ya, sekitaran sini ya. 148.075, tapi hati-hati juga bahwa dia ini bisa saja naik ya 75 di level paling tertinggi itu di seputaran sini. Mari saya lihat dulu. Oke, di sini 152.003. Jadi level paling terendah 148 sampai 105. Nah, ini 148.075 sampai ke 152.003. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Ingat, ini adalah wacana dari kami. Pergerakan range-nya biasanya yang kami jelaskan ya, range-nya cuma sekitaran itu aja rekan trader ya. Tapi kembali lagi kami berharap supaya rekan trader terus mencoba untuk menganalisa lagi dan rekan trader melakukan transaksi sesuai dengan analisa yang telah rekan trader lakukan.
Tugas kita adalah memberikan sedikit masukan, tapi tugas rekan trader adalah untuk melengkapi masukan yang telah kami lakukan. Demikianlah analisa mingguan kami. Kami berharap semoga apa yang kami lakukan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.